Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan Yesus. 7 minggu sebelum Paskah biasanya dipakai oleh gereja dan orang-orang Kristen untuk merenungkan dan mencari makna dari kisah-kisah penderitaan dan kesengsaraan Yesus, supaya memperkuat ketahanan iman dan komitmen percaya mereka menjadi murid Tuhan di dalam kehidupan masa kini. Biasanya 2 atau 3 minggu terakhir itu dipakai oleh orang Kristen secara intensif untuk mencoba memahami makna dari kisah penderitaan Yesus itu di sekitar tokoh-tokoh yang dikatakan menjadi pelaku-pelaku utama dari kisah penderitaan Yesus. Salah satu tokoh yang paling banyak disoroti menjelang hari-hari perayaan Jumat Agung dan Paskah adalah Yudas. Tempat dia di dalam karya keselamatan yang dikerjakan Allah di dalam Kristus. Hari ini saya ajak kita untuk coba memaknai peranan Yudas dalam karya keselamatan Kristus, bertolak dari Lukas pasal 22 ayat 1 sampai 16. Minta maaf, Lukas 22 ayat 1 sampai 6. Pertanyaan yang patut kita renungkan bersama. Menurut kalian, apakah yang akan terjadi pada Yudas Iskariot pada hari penghakiman terakhir? Akankah Yudas mendapatkan keselamatan melalui karya penebusan Yesus? Ataukah Yudas akan menerima hukuman? Ini serius untuk kita percakapkan bersama dan kita renungkan, mengingat profil Yudas dalam cerita kesengsaraan dan juga tempat dia dalam keselamatan seringkali menjadi pokok kontroversial di kalangan orang Kristen. Pada satu sisi, orang berkata bahwa tidak ada satu dosa pun yang terlalu besar untuk tidak mendapat pengampunan dari Tuhan, karena kasih dan pengampunan Tuhan itu seluas samudra. Tapi pada sisi lain, ketika orang berbicara tentang bagaimana dengan Yudas, ada yang mengatakan Yudas pasti binasa karena melakukan pengkhianatan terhadap Yesus. Tetapi mungkin saja ada orang yang berkata, lalu bagaimana dengan pengampunan Allah yang seluas samudra itu? Apakah tidak cukup kuat untuk mendamaikan dan menebus Yudas dari karya-karya atau perbuatan-perbuatan pengkhianatan yang dia lakukan? Ini yang akan jadi pokok percakapan kita atau renungan kita di hari ini. Nah, begini Bapak Ibu, kalau ada dalam kamus bahasa-bahasa manusia, ya, apa kira-kira kata yang paling nyaman dan memberi rasa damai? Saya tanyakan itu kepada mahasiswa di tanah rantau. Jawaban mereka hampir sama. Pulang kampung kalau saat liburan tiba. Adik perempuan saya yang menggumuli 10 tahun penyakit kanker dalam tubuhnya, 4 hari sebelum meninggal dunia, menjawab pertanyaan saya ingin sembuh dan kembali ke tengah-tengah keluarga. Perawat-perawat yang piket malam-malam di rumah sakit sering berkata, berharap cepat pagi supaya bisa tidur. Anak-anak dalam keluarga broken home menjawab pertanyaan tadi, apa kata yang paling membahagiakan mereka? Jawabannya adalah supaya bapak dan mama bisa hidup rukun. Saudara-saudara, kata yang memberi rasa nyaman tidak hanya satu. Ada beragam situasi dan ada juga beragam kata yang memberikan kesejukan. Lalu saya bertanya, bagaimana kalau dikhianati? Apa perasaanmu kalau orang yang dipercayai dan sudah akrab itu melakukan perbuatan pengkhianatan? Nah, walaupun situasinya beragam, jawabannya satu dan sama, menyakitkan. Pengkhianatan atau dikhianati itu menimbulkan luka dan kepedihan yang sangat mendalam. Begitu Bapak Ibu semua, pengkhianatan apapun juga konteksnya, tidak peduli ada perbedaan situasi. Pengkhianatan pasti menyakitkan dan mendatangkan luka batin bagi korbannya. Membunuh memang mendatangkan kesedihan dan kemarahan, tetapi masih bisa dimaafkan, terutama kalau terjadi secara tidak sengaja atau tanpa perencanaan. Tidak demikian halnya dengan pengkhianatan.
tindakan pengkhianatan selalu terjadi melalui satu perencanaan yang matang. Pembunuhan bisa terjadi tanpa perencanaan, tetapi tidak ada pengkhianatan yang kebetulan atau terjadi secara serta-merta. Nah, dalam ibadah kita hari ini, dari teks Alkitab Lukas pasal 22, ayat 1-6, yang berbicara tentang pengkhianatan, kita coba akan mendalami itu, terutama dalam hubungan dengan tokoh Yudas. Pengkhianatan itu selalu mulai dengan perencanaan. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk membunuh Yesus. Itu menurut Lukas pasal 22. Dan ini sebuah kejahatan kemanusiaan. Tetapi tidak serta-merta masuk dalam kategori pengkhianatan. Kita tahu sudah sejak awal kehadiran Yesus, imam-imam kepala mengambil sikap resisten, menolak, bahkan memusuhi Yesus. Wajar kalau imam-imam kepala bersekongkol di kemudian hari untuk menyingkirkan Yesus. Dan apa yang dilakukan imam-imam kepala lebih tepat dimasukkan dalam kategori iri hati, cemburu, kebencian, dan dendam. Itu tidak bisa dimasukkan dalam kategori pengkhianatan. Satu kejahatan akan masuk dalam kategori pengkhianatan kalau kejahatan itu direncanakan seseorang kepada sahabatnya. Dan paling kurang ada 4 syarat untuk satu kejahatan dimasukkan dalam kategori pengkhianatan. Yang pertama, kejahatan itu dilakukan lewat sebuah perencanaan sebelumnya. Kedua, pelaku dan korban adalah sahabat dekat, selalu bersama-sama untuk waktu yang lama dan membangun hubungan persaudaraan yang mendalam. Ketiga, sang korban memiliki andil dalam membesarkan pelaku sampai pada posisi dan popularitas tertentu. Yang keempat, sang korban mengalami kerugian dari proses kejahatan itu. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang kekasih, ini yang terjadi dalam kelompok Yesus, yakni 12 orang murid. Dan ada 2 murid yang selalu menjadi sorotan di sekitar cerita kesengsaraan, yaitu Petrus dan Yudas. Petrus menyangkal Yesus, Yudas menipu Yesus atau berkhianat terhadap dia. Perbuatan Petrus menimbulkan sakit, tetapi tidak masuk kategori berkhianat, karena syarat pertama dan syarat keempat tidak terpenuhi. Petrus tidak membuat rencana untuk menyangkal Yesus. Akibat dari perbuatan Petrus juga tidak berdampak kerugian besar bagi Yesus. Sebaliknya perbuatan Yudas adalah pengkhianatan, karena keempat syarat tadi semuanya terpenuhi. Dari seorang yang bukan siapa-siapa, Yesus memilih Yudas menjadi sahabat. Keduanya membangun relasi yang akrab, persaudaraan yang intim. Lalu Yesus memberi kepercayaan kepada Yudas sebagai bendahara. Yudas mendapat wewenang mengendalikan urusan logistik dalam pelayanan Yesus. Dari bukan apa-apa, Yudas menjadi bendahara. Dalam jabatan baru ini tentu saja status ekonomi Yudas meningkat. Mengingat Yudas, begitu yang dikatakan dalam Yohanes pasal 12 ayat 6, adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang di dalam kas yang dipegangnya. Berarti Yudas naik status. Dan mestinya Yudas berterima kasih kepada Yesus dan menjadi orang terdepan untuk habis-habisan membela dia. Sama seperti kecenderungan manusia di mana-mana, mati-matian membela orang yang memberikan kepada dia jabatan, kedudukan, pangkat, dan kemakmuran. Betapapun dalam kasus pengalaman politik, orang yang dibela itu banyak cacat moral, juga cacat-cacat kemanusiaan. Contoh ini kita bisa lihat dalam situasi politik Indonesia belakangan ini, yaitu di kisaran pemilu presiden 2024, di mana ada orang-orang yang membela habis-habisan satu tokoh tertentu, meskipun telah banyak melakukan tindakan-tindakan melanggar hukum, dan yang melukai perasaan keadilan rakyat Indonesia. Yudas diberi jabatan, tetapi dia balik menyerang, bahkan berseberangan jalan dengan Yesus.
Sikap menyerang dan berseberangan dengan Yesus yang dilakukan Yudas, ya, ini dilakukan melalui sebuah perencanaan. Dan itu beda dengan pengalaman-pengalaman yang kita alami di dunia politik saat ini. Pertanyaan kita ialah mengapa begitu? Pasti ada sesuatu yang mengganggu dalam hubungan Yesus dan Yudas, sehingga Yudas tidak membela mati-matian Yesus, betapapun Yesus telah memberikan dia kemudahan-kemudahan dan fasilitas serta kuasa dan jabatan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang kekasih, ada 3 alasan yang bisa kita gali dari kesaksian Alkitab mengapa Yudas memilih berseberangan jalan dengan Yesus. Pertama, alasan uang. Di 1 Timotius 6 ayat 10 tertulis, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uang, beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Penulis yang sama di 2 Timotius 3 ayat 2 berkata lebih tegas dan rinci. Dia menulis begini, manusia akan mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah dan merampok dan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak peduli pada agama. Bapak Ibu, semua ini karena uang. Uang ternyata bukan hanya sebuah kertas dengan nominal yang bisa dipakai untuk daya tukar atau alat tukar di pasar, tapi uang memiliki kuasa dan bisa memperbudak manusia. Yudas memang memiliki kecenderungan pada cinta akan uang. Kita baca itu dalam Lukas pasal 22. Yudas berunding dengan imam-imam kepala. Dia setuju mendapatkan sejumlah uang untuk peranannya menunjukkan kepada para imam itu siapa Yesus dengan cara memeluk dan mencium Yesus. Di Yohanes 12 ayat 6 kita baca hal yang mendukung gagasan tadi. Di situ ditulis bahwa Yudas sering mengambil uang di dalam kas yang dipegangnya. Cinta akan uang adalah alasan pertama Yudas memilih menyerahkan Yesus ke tangan para imam kepala. Toh kita perlu bersikap adil untuk menilai Yudas dalam hubungan dengan alasan pertama tadi. Karena tidak semua penulis kitab Injil menghubungkan pengkhianatan Yudas dengan sikap mata duitan yang ada padanya. Kitab Markus pasal 14 ayat 10 sampai 11 tidak menyebutkan bahwa Yudas melakukan tawar-menawar besarnya jumlah uang yang dia terima dari imam-imam kepala. Justru imam-imam kepala yang menawarkan uang kepada Yudas. Kitab Yohanes sama sekali tidak tahu tentang adanya transaksi keuangan yang diterima Yudas. Lukas memang menyebut bahwa Yudas menerima uang, tetapi itu inisiatifnya datang dari para imam kepala. Hanya Matius, yaitu di pasal 26 ayat 14 dan 15, yang menyebutkan bahwa Yudas meminta uang untuk perannya menyerahkan Yesus. Tetapi, Bapak Ibu Saudara-saudara, Matius juga menyatakan bahwa Yudas kemudian menyesal. Ia membawa kembali uang yang dia terima kepada para imam kepala. Dan ketika para imam kepala tidak ingin menerima uang itu, ia melemparkannya ke dalam bait Allah, lalu pergi dalam penyesalan dan dalam kesedihan. Itu kita baca di Matius 26 ayat 4 dan 5. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, dari data-data ini kita bisa simpulkan bahwa uang memang adalah salah satu unsur di mana Yudas menyerahkan Yesus. Tetapi itu bukan unsur yang utama. Orang yang cinta akan uang bisa berubah menjadi murid kalau terus hidup dalam keakraban dengan Yesus. Bahkan mereka bersedia hidup dalam kemelaratan kalau sudah mengenal Yesus dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini kita temukan salah satu contohnya dalam diri Zakeus. Dari cinta uang, lalu ia menjauhkan diri dari kekayaan dan menyerahkan hidupnya kepada Yesus. Jadi alasan uang bukan alasan utama dan yang terpenting dari sikap Yudas memilih
berseberangan dengan Yesus. Saudara-saudara, salah satu teka-teki yang belum bisa saya pecahkan ialah mengapa Yesus memilih Yudas Iskariot sebagai murid. Kalau memang dia sudah tahu bahwa Yudas akan menjadi busuk dalam selimut. Nah, ini bisa saja Yesus memilih Yudas dengan tujuan membimbing dia untuk hidup dalam pembaharuan dan dalam kekudusan. Dengan menjadikan Yudas murid, Yesus ingin agar Yudas ada dalam proses reorientasi kehidupan. Dari pribadi yang cinta uang menjadi pribadi yang cinta sesama. Jadi Yesus menjadikan Yudas sebagai murid, sebagai bagian dari upaya pendisiplinan atau pemuritan terhadap Yudas. Dan Yudas sebenarnya ada dalam proses itu, yakni dalam peralihan dari pribadi materialistis menjadi pribadi yang imitasio Kristi. Dan keputusannya mengembalikan uang kepada imam-imam kepala, bahkan melemparkan begitu saja uang ke dalam bait Allah, adalah tanda kasat mata adanya proses pertobatan dalam diri Yudas. Karena di Matius 26 ayat 3 ditulis dengan jelas, Yudas menyesal. Dia bahkan melakukan pengakuan dosa. Yudas berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tidak bersalah ini." Jadi Yudas ada dalam proses pemuritan. Nah, Bapak Ibu Saudara, menurut saya sampai di titik ini kita harus berhenti dan memikirkan ulang ajaran yang selama ini kita kembangkan mengenai Yudas sebagai yang tidak mungkin diampuni oleh Allah. Nah, kalau kita yang sudah mengaku dosa diampuni oleh Allah, mengapa pengakuan dosa yang Yudas naikkan dalam hatinya itu tidak diterima Allah? Ini satu titik perenungan, dan teologi datang untuk mengkritik pemberitaan gereja yang kadang-kadang bersifat sangat-sangat tidak adil terhadap Yudas dalam hubungan dengan pengampunan dan karya keselamatan Allah di dalam Kristus. Alasan kedua, mengapa Yudas memilih berseberangan dengan Yesus? Itu ditulis dalam Lukas pasal 22 ayat 3. Yudas menjadi boneka di tangan iblis. Yudas dicengkram dengan sangat kuat oleh iblis. Dan cengkraman ini memang tidak terjadi begitu saja. Ada sesuatu dalam diri Yudas yang berfungsi sebagai titik temu atau menarik atau memikat cengkraman iblis itu. Kita sudah lihat itu dalam alasan yang pertama, yaitu sikap cinta akan uang. Perlu kita ingat dengan sungguh-sungguh bahwa iblis sebenarnya tidak punya akses untuk memperalat hidup orang Kristen. Mukendi, seorang mantan suanggi terkemuka di Afrika yang bertobat dan mengikut Kristus, memberi kesaksiannya, dan kesaksian itu ada di internet. Mukendi mengaku bahwa selama dia menjadi suanggi, iblis yang ada di dalam dirinya selalu mendorong dia untuk mengincar hidup orang-orang Kristen supaya dijadikan korban. Tetapi tidak semua orang Kristen bisa dipengaruhi oleh iblis, begitu kata Mukendi. Karena orang Kristen itu ibarat hidupnya itu ada di dalam balon. Orang Kristen yang rajin berdoa, membaca kitab suci, tekun menjaga hubungan dengan Tuhan, dilindungi oleh sebuah sekat transparan, sehingga sulit bagi iblis untuk merusak hati dan hidupnya. Tetapi sekat atau balon yang membungkus hidup orang Kristen itu bisa bocor, begitu kata Mukendi. Kebocoran itu terjadi kalau ada pikiran jahat, kalau ada niat buruk, dan ada perbuatan-perbuatan yang melanggar norma-norma etika, moral, dan spiritualitas. Ini yang terjadi dengan Yudas. Pada saat Yesus memanggil dia menjadi murid, hidup Yudas dibungkus oleh kemuliaan Allah. Dan iblis sulit untuk menerobos, masuk ke dalam hati Yudas dan mempengaruhi dia. Tetapi Yudas sendiri membuka bungkusan itu, karena Yudas masih suka mengambil uang dalam kas yang dipegangnya. Artinya Yudas tidak konsisten menjaga kesucian itu. Dan karena itu lubang ada dalam selaput itu yang membungkusnya, sehingga iblis masuk untuk memperdaya atau bahkan memperalat dia. Catatan Lukas pasal 2 ayat 3, pasal 22 ayat 3, bahwa iblis masuk ke dalam hati Yudas menjadi peringatan
bahwa hidup sebagai pengikut Kristus bukan akhir dari perjuangan atau pertandingan. Orang-orang yang sudah menerima Yesus dan yang menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat masih terus harus bekerja untuk menjaga diri, hati, pikiran dan hidupnya dari berbagai hal yang jahat, buruk, dan melanggar norma-norma. Hanya dengan itu, maka keselamatan itu bisa tetap dijaga dan iblis tidak akan dapat mempengaruhinya. Kita catat bahwa keselamatan adalah anugerah, pemberian cuma-cuma dari sudut pandang Allah. Tetapi keselamatan juga adalah perjuangan yang perlu terus dikerjakan, dijaga dan dipelihara oleh orang-orang yang sudah diselamatkan. Keselamatan itu ibarat memiliki dua sisi. Sisi yang dari Allah diberikan secara gratis. Sisi yang dari manusia perlu dijaga dan dibungakan agar menjadi berkat bagi diri sendiri, bagi sesama, bagi dunia, dan mendatangkan pujian kepada Allah. Sekarang alasan ketiga, mengapa Yudas memilih memisahkan diri dengan Yesus. Atau dalam istilah yang kita pakai tadi, Yudas mengkhianati Yesus. Alasan itu berhubungan dengan rencana Allah untuk keselamatan dunia dan manusia serta seluruh ciptaan. Artinya Allah mengizinkan hal itu terjadi dan Allah menggunakan Yudas menjadi instrumen untuk merealisir karya keselamatan yang direncanakan sejak kekal. Alasan terakhir ini tidak ada dalam kitab Lukas pasal 22 ayat 1 sampai 6, tapi lebih banyak ditampilkan dalam kitab Matius. Allah Bapa di sorga mengizinkan hal itu. Yesus Kristus yang menjadi pelaksana karya keselamatan itu tidak melakukan pemberontakan melawan orang-orang yang menangkap dan menyalibkan Dia atau terhadap Yudas yang berkhianat. Itu disebabkan karena itulah rencana keputusan kekal Allah dan tujuan kedatangan Yesus, yaitu agar supaya menderita, disalibkan, dan mati sebagai tebusan bagi banyak orang. Artinya Allah Bapa dan Yesus Kristus bisa saja melakukan tindakan membatalkan skenario penyaliban Yesus yang disusun Yudas bersama-sama dengan para imam kepala. Tetapi pembatalan itu tidak dilakukan. Yudas dengan semua kelakuan buruk dan jahat, seperti yang sudah kita sebutkan di atas, ambil bagian dalam rencana Allah untuk tujuan yang besar, yakni penebusan dosa manusia dan dunia lewat pengkhianatan terhadap Yesus dan melalui kematian di atas salib. Adegan penebusan ciptaan dari dosa dilakoni oleh Yesus, di mana Yudas terlibat sebagai salah satu pemain kunci. Dan itu menunjukkan kepada kita bahwa perlu ada satu atau dua orang yang menjadi korban bagi keselamatan untuk lebih banyak orang, bahkan seluruh ciptaan. Bapak Ibu, cerita seperti ini bukan baru dalam episode penderitaan Yesus. Kejadian seperti ini juga banyak terjadi atau dikisahkan dalam kitab-kitab Perjanjian Lama. Kita ingat salah satunya adalah Yusuf. Dia menjadi korban, dijual saudara-saudaranya ke Mesir. Perhatikan kata-kata Yusuf ketika dia bertemu dengan kakak-kakaknya. Setelah dia menjadi Perdana Menteri di negara adidaya pada waktu itu. Yusuf katakan begini, "Jangan menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanmu lah Allah menyuruh aku mendahului kamu." Keluaran 45 ayat 4 sampai 5. Di sini Bapak Ibu semua, pekerjaan penebusan Allah terjadi melalui sebuah proses yang menyakitkan. Dan untuk itu ada orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi korban dalam rangka mendatangkan keselamatan bagi saudara-saudaranya. Atau dalam rangka satu grand design besar
yang sudah ditetapkan oleh Allah. Kita mungkin saja berpikir negatif tentang Yudas, dan tentu saja itu dari sudut pandang manusia. Tetapi kalau kita menempatkan hikayat penyerahan Yesus oleh Yudas dari pandangan cerita-cerita Alkitab di Perjanjian Lama, atau dari sudut pandang Allah, setidak-tidaknya kita akan berhenti dalam upaya mengkriminalisasi atau menyudutkan Yudas. Tentang apa nasib Yudas kelak ketika penghakiman terakhir berlangsung, serahkan itu kepada Allah. Tugas kita ialah mensyukuri keselamatan yang dikerjakan Allah di dalam Kristus. Dan Yudas ambil peran negatif dalam proses itu. Lalu tugas kita yang kedua adalah menjaga agar kita tidak melakukan hal-hal kecerobohan seperti yang dilakukan Lukas, sehingga iblis mendapat peluang untuk merusak hati, hidup, dan kelakuan kita. Saudara-saudara, Allah mengizinkan Yudas menjalankan peran antagonis untuk membuat keputusannya, yaitu keselamatan bagi dunia dan seluruh ciptaan terwujud. Dan karena itu, nasib Yudas pada hari penghakiman, serahkanlah itu juga kepada Allah. Dalam keadilannya, dalam kemurahannya, dan dalam cinta kasihnya yang tidak berujung. Kiranya renungan ini menjadi berkat bagi kita dalam mengisi dan memaknai minggu sengsara Tuhan Yesus.